Oke, selamat siang para dog lover semua. Ketemu lagi di saya Bara dari Golden Valley Kennel. Nah, hari ini edisi yang sangat spesial, istimewa, karena hari ini saya akan membagikan ilmu rahasia yang kita pakai di Golden Valley Kennel supaya menghasilkan anjing golden yang memiliki kualitas unggulan, memiliki penampilan yang menarik, mempesona seperti saya, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan seperti apa yang harus diperhatikan dalam membentuk anatomi membesarkan seekor anjing supaya memang memiliki kualitas yang hebat seperti kita memiliki anak atau pasangan punya yang pasangan yang menarik, yang keren, itu kan pasti sebuah kebanggaan ya. Tapi kan semua harus dijalani dengan proses yang serius. Nah, sekarang saya ditemani bersama si Tokyo. Nah, dia golden usia 2 bulan. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, nih, aduh, ini golden. Nah, dia usianya 2 bulan. Lihat dulu nih, kamu syuting dulu nih loh. Wah, gantengnya. Bisa dipilih. Ini masih kecil. Jangan yang ini ya sudah makan usia, sudah makan kalender ya. Nah, ini saya kandang ya, supaya saya bisa fokus syuting, supaya tetap mempesona. Nah, hari ini kita akan mulai tahapan-tahapan awal. Nah, dalam membesarkan seekor golden harus memenuhi 2 pondasi utama. 2 pondasi utama itu yaitu adalah bloodline, daya turun keturunan, dan juga perawatan ya. 2 itu harus dipenuhi dulu. Karena apa? Ibarat Anda pengen anjing yang bagus, contoh ini, Anda pengen yang anjing besar, gagah, golden, Anda kawinkan sama gajah. Nah, itu kacau. Atau sama macan, atau mau cari yang kalem, kawinkan sama kucing. Nah, itu malah jadinya kucing garong. Nah, sekarang yang pasti harus pure sama-sama golden dan tidak sekedar golden. Tentunya daya turun itu berpengaruh seperti orang bule menikah dengan orang bule punya anak, pastinya kan hasilnya besar-besar. Memang lebih besar daripada orang Indonesia pada umumnya ya, itu udah pasti. Tapi meskipun demikian tidak kalah loh Indonesia yang memang badannya gagah besar, tidak kalah sama orang bule juga banyak seperti itu. Jadi kalau Anda merasa wah punya aku anjingnya daya turunnya bagus, beli dari kennel terkenal tapi merawatnya seadanya, mungkin bisa kalah bagus sama orang yang bloodline-nya biasa tapi perawatannya lebih juara. Tapi kedua orang itu yang satu mengunggulkan perawatan bagus, satu mengunggulkan bloodline, akan kalah dengan 2 yang memang memperhatikan memenuhi 2 fondasi utama tadi. Tahapan-tahapan apa sih yang harus diperhatikan dalam membesarkan seekor golden? Kita sudah bicara tadi ya, sekarang kita adalah fokus yaitu ke perawatannya saja yang terutama ya. Yang pertama adalah sejak anjing itu proses kawin sudah harus diperhatikan ya. Tentunya ketika ada proses kehamilan, pastikan anjingnya itu diberi nutrisi yang cukup, jangan terlalu berlebihan makannya. Kenapa? Kalau anjing lagi hamil dikasih makan terlalu banyak, nanti anaknya bisa di dalam. Kita alih-alih kita pengen anjing yang besar bagus, tapi malah bagi proses kelahiran terlalu besar, malah dia kesusahan, malah beresiko buat kesehatan induk, malah anak anjingnya bisa mati. Percuma dong, impiannya kita sia-sia, musnah ya kan. Nah, setelah ketika yang penting itu terutama adalah kalsiumnya. Induk jangan sampai terjadi defisiensi kalsium. Biasanya nanti kaki belakangnya bermasalah di induknya kalau kurang kalsium. Nah, lalu kita fokus setelah pertama kali anjing itu lahir, akan lebih baik jika tetap dia mengkonsumsi ASI induknya, kolostrumnya itu ASI awal itu membentuk antibodi yang kuat. Nah, bagaimana dengan susu tambahan? Nah, susu tambahan itu biasanya kita berikan kalau anjingnya memang lebih dari 6 ekor. Biasanya itu sangat perlu karena biar badannya tuh semua tetap stabil, berat badannya stabil. Karena biasanya ada yang kalah nyusu, akhirnya nanti badannya seperti saya tuh kecil ini kuntet. Nah, ada kuntet kecil. Kalau bahasa itu bahasa Jermannya kuntet. Ya. Nah, terus kalau bawah 5 biasanya ASI induknya itu sudah cukup mencukupi. Hanya perlu disupport. Nah, perawatan terbaik ketika anjing menyusui itu ya ketika menyusui itu induk diberi support ya maksimal, makan kalau bisa 4 kali 5 kali kalau memang dia sanggup.
kasih kalsium, kasih multivitamin, serat, semuanya harus terpenuhi di induknya. Jadi apa yang induk konsumsi akan disalurkan ke bayinya supaya tumbuh kembangnya itu memang maksimal. Nah, jadi berat badannya bisa stabil. Nah, terus tahap kedua yang paling dasar adalah kapan sih mulai makan. Banyak kasus terjadi anjingnya tuh wah anjingnya kecil-kecil ya, besarnya seperti kurus-kurus. Biasanya dia terlambat memberi makan. Ya, waktu yang tepat adalah biasanya 3 minggu kurang 3 hari itu dia sudah mulai belajar makan. Biasanya bagaimana kita tahu dia ketika dia siap? Biasakan memberi makan kepada induknya itu, anaknya juga dilibatkan. Biasanya kalau dia siap sudah makan, dia akan merusui induknya, mengganggu induknya, bikin induknya jengkel, emosi, lepas kontrol, ada yang galak, ada yang tidak. Tapi biasanya golden tidak ya, semuanya aman. Dan ketika anak bayi sudah mengganggu induknya, berarti dia sudah mulai pengen makan. Mulailah dengan bubur dulu. Bubur manusia tidak masalah, banyak merek Cerelac, ada merek Sun, jangan merek Nokia, itu HP, bukan bubur ya, tolong dipastikan dulu. Nah, terus terus biasanya cukup 3 hari saja lah makan bubur. Setelah 3 hari kita mulai kenalkan, kita mulai biasanya memang dari nasi dulu, makanan manusia. Karena apa? Anjing itu mengandalkan penciumannya, bukan rasa atau bentuk kamu jangan nakal. Nah, terus jadi semakin bau itu enak, semakin nafsu makannya tinggi. Nah, biasanya kita kasih nasi sama ayam rebus selama beberapa hari. Terus karena baunya enak, dia akan lahap. Dan kita kasih makannya rame-rame, jangan sendiri-sendiri. Rame-rame membentuk naluri kompetisi dia. Berebut, nafsu makan tingginya berebut makan terus, makannya nasi, baunya enak, perutnya membesar. Jadi daya tampung makannya itu lebih banyak. Nah, setelah nafsu makannya stabil, sudah terbiasa rakus, barulah kita bermain namanya dog food ya. Mulai dog foodnya jangan kering ya, dilunakkan dulu, lembekkan seperti bubur, dikasih air panas. Nah, terus itu baru memakai. Nah, dog food seperti apa yang cocok sih ya buat golden ya. Nah, terus intinya kita bicara soal ada harga, ada kualitas, itu sudah ilmu pasti ya. Nah, kalau di tempat kita, saya bagi ilmunya, saya dipakai 2 merek, Nutrisource dan Royal Canin Maxi yang last breed, semua keduanya kita lembekkan. Nah, kita beri makan sehari minimal 3 kali, kalau memang sanggup 4 kali lebih baik. Tidak perlu terlalu banyak, cuma sering itu bagus ya, sering itu bagus 4 kali. Terus apa yang perlu dicampurkan di makanan tersebut? Nah, selain dog food, kita memberi nutrisi tambahan. Yang paling kita pakai adalah raw food. Raw food itu daging mentah. Daging mentah jangan tulang ya, karena umur segitu belum siap tulang. Nah, daging mentah bisa belikan yang daging flat dulu, terus di blender, campurkan buat campuran dog foodnya, itu sangat bagus. Lalu kita tambahkan berbagai macam nutrisi dan multivitamin. Yang terutama adalah kalsium, itu harus penting ya, kalsium. Nah, kalsium itu berbagai macam merek, ada merek Ultrakal, Surgrow, Fortan, dan masih banyak lagi ya. Terus nah, kalau kita Golden Valley Kennel pakainya Fortan yang warna kuning, itu buat kalsiumnya. Multivitaminnya dan mineral tuh pakai K-Fortan yang warna merah, itu kita pakainya itu bubuk, nyampurnya enak. Terus susu, penting nggak susu? Kita memang pakai susu tambahan. Sejak usia 3 minggu kita sudah memberi susu pagi dan malam. Pagi itu setelah makan pagi, dan malam sebelum tidur kita minum susu. Ya, susunya pakai susu apa? Susu apapun tidak masalah, yang penting yang vanilla yang original itu. Dog food, susu kalau tadi saya bilang ya, untuk di usia 3 hari itu kalau memang banyak perlu susu tambahan, pakailah di awal merek Royal Canin atau merek Golden, itu yang merek kuning di pet shop banyak, itu bisa dipakai. Setelah 3 minggu saya sudah beralih ke susu sapi. Apakah nanti ada ketakutan, wah susu sapi laktosanya tinggi, tidak boleh. Selama ini yang kita jalankan, susu sapi sangat aman dan memberi hasil yang baik. Yang penting kita olah sedikit supaya laktosanya menurun, bisa campur air pas ngerebus dan lain sebagainya. Biasanya anjing akan diare, betul diare, tapi paling hanya 2 atau 3 hari. Diarenya paling lembek karena perutnya sedang adaptasi. Sebarat loh, kita seperti manusia, kalau tiba-tiba dikasih kopi yang tidak pernah kopi, pasti asam lambung naik, mual atau tidak cocok. Anjing juga sama, dikasih susu sapi agak kaget, tapi setelah itu dia adaptasi. Manusia juga sama, selama dia masih usia muda, masih kecil, belajar minum kopi tidak akan masalah. Tapi kalau sudah 70 tahun tidak pernah minum kopi, tiba-tiba minum kopi, nah itu namanya kurang ajar. Itu udah orang tua belum pernah minum kopi, Anda kasih kopi ya kacau. Nah, kalau masih muda itu oke lah, tidak ada masalah.
tetap Susapi memberi hasil yang terbaik, meskipun nanti ada SGM, Denko, berbagai macam merek supermola itu juga tidak masalah. Intinya seperti itu. Nah, terus apa namanya? Terus kalau merek Royal Canin dan Nutrisas itu enggak ada, bagaimana? Ada berbagai macam merek, ya intinya prinsipnya lebih mahal akan tentu lebih baik. Yang penting cari proteinnya yang tinggi ya. Proteinnya tinggi, apa namanya? Yang di atas 30% kandungan proteinnya. Syukur-syukur 32%. Kalau kalsium saya sarankan cari yang 1,2, minimum kalsiumnya 1,2%. Nanti kalau usia 6 bulan, baru kita fokus ke 1% saja, lebih fokus ke omega 3 dan lain-lain untuk bulu. Berarti vitamin bulu kapan, bagaimana? Terus apa namanya? Bulunya nanti usia 6 bulan. Oh, terus supaya rahasia ilmunya bulunya panjang di usia 6 bulan. Tetap bulu itu 80% faktor genetik, 20%-nya dari perawatan di tempat AC, tempat dingin itu berpengaruh untuk anjing golden. Tapi genetik menyumbang terbesar untuk bagaimana bulu. Jadi makanya saya tidak terlalu banyak bahas bulu, lebih banyak ke pertumbuhan, karena memang mau nggak mau ya sudah genetik panjang ketiganya. Nah, terus hal yang pokok yang paling penting adalah obat cacing. Kapan sih harus dimulai obat cacing? Untuk peternak-peternak senior bahkan dimulai 2 minggu. Tapi untuk teman-teman developer saya sarankan di usia 3 minggu saja, di usia paling aman. Usia 3 minggu pakainya apa? Kan merek banyak ya, pet shop. Tapi kalau saya pribadi dari Golden Valley Kennel pakainya merek Combantrin yang sirup rasa jeruk. Kenapa? Karena tidak ada kandungan penghancur cacingnya di situ. Jadi ketika dia dikasih obat cacing, apa namanya, pasti keluar cacingnya masih wujud cacing, bentuknya kayak mie. Dan tolong itu dibuang, jangan dimasak, itu bukan Indomie ya. Jangan langsung kasih bumbu terus dimakan. Nah, jangan, itu cacing itu itu harus dibuang ya. Terus apa namanya? Seberapa banyak? Biasanya saya pertama 1 mili dulu, 1 mili obat cacing diberikan ketika anjing keadaan perut lapar. Misal jam 6 sore dikasih obat cacing, karena kalau perut lapar banyak cacing yang aktif untuk mencari makan. Ya, terus apa namanya, kita obat cacing nanti jam 9 malam baru makan malam. Itu sangat efisien. Bagaimana pakai merek lain? Nah, tidak ada masalah. Tapi kita hanya percaya yang diturunkan pada saat itu hanya satu jenis cacing dari induk anak itu roundworm. Jadi obatnya sudah cukup. Nah, nanti kalau ketika sudah dewasa, lah sangat penting untuk obat cacing ya dengan kualitas yang lebih kompleks. Karena cacing macam-macam juga sudah muncul di situ. Dan paling sangat membantu kenapa pakai Combantrin ya, karena ini bukan endorse ya. Ini saya, tapi siapa tahu nanti di endorse sama Combantrin. Terus apa namanya? Tidak ada penghancur cacing, jadi kulitnya wujud cacing, jadi kita wah ini cacingan, berarti 2 minggu harus saya ulang. Nah, kalau yang ada zat penghancurnya kita tidak tahu, waduh kok tidak ada cacingan atau enggak kita tidak tahu. Nah, takutnya penanganannya telat ya. Nah, terus apalagi ya, terus apa namanya, nah makan harus tetap stabil sampai dia usia minimal 1 tahun, harus 3 kali dalam sehari ya. Terus yang paling terutama, pastikan anjing Anda tidak kawin di bawah usia yang paling 1,5 tahun lah. Jangan sampai terjadi perkawinan di situ. Meskipun ya saat ini ada aturan baru dari Perkin, di mana Perkin itu yang organisasi yang mengatur segala silsilah anjing ras di Indonesia. Nah, itu sudah ada pengaturan di pasalnya yang mengizinkan anjing golden kawinkan di usia 1 tahun. Tapi kenapa saran dari saya tidak dilakukan, karena golden belum menyelesaikan masa pertumbuhannya sampai usia 2 tahun. Jadi dia terus bertambah, berkembang semakin besar. Ketika dia hamil sudah akan menghambat pertumbuhannya secara signifikan. Istilahnya jadi kumpet loh, seperti saya ini kecil. Nah, tapi saya memang kecil karena memang takdir Tuhan, bukan karena saya hamil, saya cowok. Jadi seperti itu. Jadi pastikan tidak kawin. Sabarkan dulu, biarkan dia bertumbuh dengan maksimal dulu. Jadi poin-poin tadi sudah kita jelaskan ya. Kita makan 3 kali, pakai Susapi raw food, semuanya dipakai ya. Nah, terus apa namanya, bagaimana mengatur supaya nafsu makannya tertinggi. Nah, saran saya memang selama anjing itu masih usia muda, baru 1,5 bulan, sebelum dipisah sama induknya, biasakan makan rame-rame. Naluri kompetisi itu sangat membantu. Ketika dia makan nafsunya tinggi, terbiasa rakus, rebutan, dia terbiasa terus. Jadi ketika dia makannya mudah, memberikan perkembangannya yang luar biasa itu lebih mudah. Nah, nanti kalau sudah usia 6 bulan baru kita fokus ke berbagai macam dog food yang sangat memberi support ke perawatan bulunya. Nah, terus bagaimana makan? Apakah harus itu terus? Nah, intinya
kita punya kepercayaan dalam Golden Valley Kennel itu sesuatu yang nggak berlebihan itu tidak bagus. Semua harus sesuai porsinya masing-masing. Terlalu full dog food juga tidak bagus, nanti ginjalnya kalah, bikin masalah di usia tuanya. Full nasi manusia juga tidak bagus, nanti mengganggu segala macam, isinya kurang terpenuhi. Nah, jadi ininya kita gonta-ganti. Kadang ini saya pagi sore dog food, terus nanti malam nasi campur daging kaleng yang dijual pet shop itu juga tidak ada masalah. Intinya ada selang-seling itu tidak ada masalah, karena itu tadi prinsip kita, sesuatu yang berlebihan nggak baik. Berbagai macam variasi itu tentunya saling mendukung satu sama lain. Dia akan terdukung proteinnya, terdukung karbohidratnya, terdukung mineralnya, seratnya, semua terpenuhi. Nah, dan pastikan seringlah exercise, olahraga, jalan-jalan ya. Karena ketika Anda memberi dog food dan protein tinggi seperti royal canin dan jenisnya, kalau olahraganya kurang, lari-larinya kurang, cuma di kandang, kulitnya kalah, pasti akan mengganggu pertumbuhannya, tulangnya kurang keras, tulang kurang tegap, kekuatan kakinya nanti masalah sendi. Jadi intinya semua harus terpenuhi. Nah, itu tadi poin-poin yang saya jelaskan. Nah, tadi saya bilang tadi yang bisa saya simpulkan adalah dog food harus terbaik, terus obat cacing jangan terlambat, porsi daging mentah itu sangat-sangat bagus buat segala hal. Sebagus apapun dog food, kami percaya raw food itu tetap yang terbaik ya. Jangan takut kasih raw food mentah nanti jadi galak anjing. Nah, Anda kalau punya singa kasih roti tiap hari ya apa jadi jinak? Ya enggak. Mau tetap jinak, tetap ada akan bisa langsung jadi jinak nanti karena sudah naluri dasar ya. Nah, tadi sudah, terus porsi makan sudah. Nah, nanti kalau porsi makan ya porsi makannya sesuai takaran di dog foodnya saja, harus berapa, karena kalau dipaksakan terlalu gemuk nanti namanya sekitarnya fast growing, terlalu gemuk tapi kakinya tidak kuat, nanti masalah bikin joint issue, masalah sendi. Nah, tetapi juga nanti kurang tinggi, bordernya nanti akan lebih karena terlalu kurang seperti gemuk itu kan pertumbuhan kakinya terhambat, jadi harusnya dia tinggi gagah, karena terlalu gemuk di awal akan lebih pendek, jadi kurang ganteng ya, kurang gagah. Meskipun betina tetap golden tipenya kan juga keren gagah tampilannya ya. Ya itu tadi sekilas dari sharing saya tentang bagaimana sih menghasilkan anjing dengan kualitas yang tinggi. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua pecinta anjing, terutama golden retriever. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang berharga. Adapun nanti di banyak setiap orang mempunyai pendapat masing-masing, terutama sesama breeder, sama masing-masing punya kepercayaan masing-masing. Oh, saya nggak cocok the food ini. Nah, kembali makanya itu ambillah dari informasi saya yang memang berguna. Jikapun ada perbedaan pendapat, mari kita bisa sharing di kolom komentar, nanti pasti saya balas. Dan tentunya juga ada beberapa poin-poin yang mungkin akan bertentangan dengan teori dokter. Memang beda, seperti susu sapi itu memang cukup tetap. Tapi saya membagikan pengalaman saya sebagai peternak yang sudah menjalankan secara 12 tahun ya. Ya, semoga nanti hal-hal yang memang belum sesuai dengan pendapat kita bisa sharingkan lagi di dalam pendapat itu. Nah, selamat siang teman-teman dog lover semua, sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam bubu.